Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidang. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Pak Kadek harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat mengikuti proses pembelajaran, dan ingat selalu berdoa atau melakukan puja Trisandia setiap hari. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Kadek akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, ya, dengan materi pokok yang 3.2, materi Asuri Sampat dan Dewi Sampat, dengan kompetensi dasar, ya. Di sini memahami ajaran Dewi Sampat dan Asuri Sampat yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita. Adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah, ya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kitab suci Bhagavad Gita sebagai kitab suci Hindu. Kemudian siswa dapat mengartikan pengertian Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya Pak Kadek akan terangkan lewat video pembelajaran berikut ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi Pak Kadek mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Kadek akhir dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Bhagavad Gita merupakan salah satu kitab suci agama Hindu. Bhagavad Gita digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan. Kitab suci Bhagavad Gita berisi tentang percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna. Sri Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna sebelum berperang. Sebelum berperang, Arjuna merasa ragu dan sedih karena harus berperang dengan kakeknya, guru, dan saudara-saudaranya. Ketika itu Sri Krishna memberikan nasihat dan ajaran-ajaran pengetahuan rohani kepada Arjuna supaya tidak ada keraguan. Isi kitab suci Bhagavad Gita salah satunya mengajarkan kita tentang perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang didasari sifat dewa atau Dewi Sampat. Perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan yang didasari sifat raksasa atau Asuri Sampat. Nah, dalam Bhagavad Gita sudah dijelaskan bahwa di sana Sri Krishna memberikan wejangan suci kepada Arjuna agar Arjuna itu tidak merasa ragu anak-anak dalam berperang menegakkan kebenaran. Kemudian selain itu Bhagavad Gita mengajarkan kita tentang perbuatan yang harus dihindari. Nah, entah itu perbuatan yang baik harus dituruti dan perbuatan yang tidak baik harus kita hindari. Nah, pada kesempatan inilah Pak Kadek akan menjelaskan mengenai ajaran perbuatan baik yang di dalam Bhagavad Gita itu dijelaskan Dewi Sampat dan perbuatan buruk disebut Asuri Sampat. Nah, itulah yang akan Pak Kadek jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, ini adalah Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Dewi Sampat artinya sifat manusia, ya. Sifat manusia itu laksana seperti dewa. Artinya perilakunya seperti dewa. Kemudian Asuri Sampat adalah sifat manusia seperti raksasa, ya, seperti raksasa. Nanti Pak Kadek akan jelaskan beserta akan memberikan contoh-contohnya. Nah, di sini di dalam Bhagavad Gita dijelaskan Abhayam Sattva Samsudir Jenana Yoga
Wia was titih danam damasca yajenasca swadhyaya stape arjawan. Ya, terjemahannya adalah ini: tak gentar, kemurnian hati, bijaksana, mantap dalam mencari pengetahuan dan melakukan yoga, dermawan, menguasai indera, berkurban dan mempelajari kitab suci, melakukan tapa dan kejujuran. Sifat Daiwi Sampat antara lain, karena Daiwi Sampat itu adalah sifat manusia seperti dewa. Dalam hal ini adalah sifat yang baik. Apa contoh sifat yang baik itu? Yang pertama, berbakti atau hormat dan menyayangi orang tua. Kemudian nomor 2, hormat dan sayang kepada guru. Ya, akan Pak Kadek jelaskan ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh perbuatan yang baik. Ya, ini contohnya berbakti kepada orang tua, seperti itu. Berbakti kepada orang tua. Kita kembali lagi. Kemudian hormat dan sayang kepada guru yang memberikan pengetahuan. Nah, ini ya, kita harus hormat kepada guru pengajian karena beliaulah yang memberikan kita salah satu ilmu pengetahuan, ya. Kemudian taat beragama, setia atau jujur dalam menjalani hidup, rajin belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, disiplin, melaksanakan tapa atau pengendalian diri. Kemudian bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian hidup sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nomor 9, tidak cemburu dan iri hati, ya, kepada keberhasilan orang lain. Nomor 10, menyayangi seluruh makhluk hidup. Dan yang ke-11, berkata yang sopan, jujur, tidak menyebarkan berita bohong, dan setia pada kata-katanya sendiri. Nah, berikut akan Pak Kadek berikan contoh-contohnya. Salah satunya ini, sayang kepada orang tua, hormat bakti kita kepada pengajar atau guru pengajian di sekolah, ya. Melakukan persembahyangan adalah salah satu implementasi dari ajaran bakti, ya. Salah satunya adalah catur guru, di mana bakti kita kepada guru swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menyayangi makhluk hidup, ya. Menyayangi makhluk hidup, ya, sama dengan ini menyayangi makhluk hidup. Kalau anak-anak memiliki ayam peliharaan, tolong dikasih makan hewan peliharaannya, seperti itu. Karena ini adalah salah satu sikap kita menyayangi sesama makhluk, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian memberi bukan karena kita kaya, melainkan menolong sesama semampu kita. Nah, ini contohnya memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi anak-anak juga kalau melihat, ya, pengemis yang cacat seperti itu, tolong sisihkan uangnya 2.000 atau 5.000 kepada orang yang membutuhkan. Dengan catatan anak-anak memberikan bantuan itu penuh dengan rasa ikhlas, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini coba kita kembali. Nah, ini adalah memberikan bantuan. Ini adalah salah satu implementasi dari ajaran Trikaya Parisuda, yaitu kaike, berbuat yang baik. Kemudian ini berkata-kata yang baik, ya, memberikan dharma wacana, karena itu adalah memberikan pengetahuan, memberikan kata-kata yang baik. Kemudian anak-anak berpikir yang baik. Jangan sampai anak-anak berpikir yang buruk
atau bahasa kerennya negative thinking seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi penerapan atau pelaksanaan perilaku Daiwi Sampat, karena itu adalah sifat manusia yang seperti dewa, seperti itu ya, sifat kedewaan. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara melakukan penerapan Trikayu Parisude, penerapan Catur Guru, penerapan Pancayama Brata, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh pelaksanaan penerapan dari Daiwi Sampat seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai Asuri Sampat. Asuri Sampat adalah sifat manusia. Ini ya, Asuri Sampat adalah sifat manusia yang mengarahkan manusia menjadi orang yang tidak memiliki etika, angkuh, kejam, rakus, serta sewenang-wenang. Sifat Asuri Sampat yang terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita tertuang pada sloka-sloka berikut. Nah, ini terdapat dalam kitab Bhagavad Gita juga, anak-anak. Slokanya adalah seperti ini. Pravritim ca nivritim ca janan widur asurah na saucam napi cacaru na satyam tesu widyate. Terjemahannya, yang jahat tidak mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Demikian pula mereka tidak memiliki kemurnian, kelakuan baik maupun kebenaran. Sifat manusia yang tergolong sifat Asuri Sampat antara lain, nah ini yang paling terpenting, anak-anak ya: sombong, keji, angkuh, pemarah, bernafsu besar, mabuk, rakus, iri hati, pembohong, suka menipu, tidak jujur, tidak setia, menggunakan berbagai cara dalam mencapai tujuan. Asuri Sampat dibentuk oleh maraknya perilaku yang dipengaruhi oleh Sadripu, musuh utama yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan dari Asuri Sampat ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, anak-anak. Coba anak-anak perhatikan ya gambar ogoh-ogoh ini. Nah, coba lidah menjulur, mata melotot, giginya tajam ya, perutnya besar ya. Ini adalah salah satu sifat dari Asuri Sampat, yaitu sifat keraksasaan, anak-anak ya. Coba kalau anak-anak melihat orang yang marah, pasti matanya melik ya, melotot, bibirnya gemetar, kemudian perutnya besar, anak-anak ya. Ini adalah salah satu contoh dari sifat Asuri Sampat. Kemudian iri hati karena ini memiliki uang, misalnya di 5.000, anak-anak cuma memiliki uang 2.000, iri hati sama ini ya. Ini adalah tidak dibolehkan, anak-anak iri. Nah, kalau ini kembali marah, jangan marah, anak-anak ya. Memang setiap manusia itu memiliki atau pernah mengalami rasa marah, tapi jangan terlalu besar seperti itu. Nah, ini iri hati. Kemudian ini marah ya, suka bertengkar. Ini adalah salah satu sifat yang perlu anak-anak hindari.
ini berkata-kata kasar, ya, berkata-kata kasar. Nah, sama seperti pepatah menyatakan mulutmu harimaumu, makanya jangan sembarangan ngomong seperti itu. Kemudian rakus, ya, rakus, lihat ini, tidak mau berbagi, hanya untuk dirinya sendiri, terlalu rakus ini anak-anak. Kemudian ini kamu, keinginan, ya, nafsunya besar tetapi tidak pernah mau bekerja, keinginannya besar, ya, mau memiliki mobil tapi tidak pernah bekerja, ya, lengit bahasa Balinya, mau begini tidak bisa. Nah, akhirnya timbullah perasaan curiga, perasaan negatif dalam otak atau kepala orang ini seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, hanya sampai di sana dulu penjelasan dari materi Asuri Sampat, ya, Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Kadek akhiri dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.